Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik dimanapun berada di dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami teguh berpegang pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-30 dengan judul tulisan di dinding. Adik-adik, Raja Babel yaitu Nebukadnezar sekarang telah meninggal dunia dan yang memerintah menggantikan dia sekarang adalah anaknya sendiri yang bernama Belshazzar. Tetapi Belshazzar ini tidak tunduk dan hormat kepada Tuhan. Suatu hari, raja dan para pembesarnya mengadakan pesta yang sangat besar. Terhitung ada kurang lebih 1.000 orang paling penting di Babel telah diundang oleh raja. Dalam pesta tersebut, raja dan pembesarnya minum anggur sampai mabuk, dan dalam kemabukannya itu, raja memerintahkan seseorang supaya dibawakan perkakas rumah Tuhan yang telah diangkut ayahnya dari Yerusalem. Ia tidak peduli bahwa benda-benda itu berasal dari bait suci, tempat untuk beribadah, dan benda-benda itu adalah benda-benda yang dikhususkan dan dikuduskan untuk rumah Tuhan. Tetapi Raja Belshazzar dan para pembesarnya bahkan tamu-tamunya malah minum anggur sampai mabuk menggunakan perkakas tersebut sambil memuja dewa-dewi mereka. Dan tiba-tiba saja wajah raja memucat karena ketakutan, karena ia melihat pada dinding istananya muncul tangan yang menulis. Namun raja hanya melihat sebuah tangan saja dan tubuhnya tidak terlihat adik-adik. Dan bukan hanya raja yang menjadi ketakutan, para pembesarnya, tamu undangannya juga ketakutan. Mereka sungguh tidak percaya jika pesta yang tadinya berjalan dengan meriah dan penuh dengan sukacita berubah menjadi mimpi yang buruk, yang sangat mengerikan, dan yang membuat hati raja semakin gelisah dan semakin cemas karena raja tidak dapat mengartikan arti dari tulisan tersebut. Kemudian raja memerintahkan untuk memanggil semua orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel. Raja berjanji akan memberikan hadiah berupa kekuasaan dan kehormatan bagi siapa saja yang bisa dan dapat membaca serta mengartikan tulisan tersebut. Tetapi orang-orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel tidak ada yang dapat membaca serta mengartikan tulisan tersebut. Sang ratu mencoba untuk menenangkan raja yang sedang gelisah. Ratu memperkenalkan Daniel yang bisa mengartikan mimpi dan pesan-pesan ilahi. Kemudian raja memanggil Daniel untuk menghadap. Raja berkata, "Dapatkah engkau mengartikan arti dari tulisan-tulisan ini, Daniel? Jika engkau dapat mengartikannya, maka aku akan memberikan kekuasaan dan kehormatan kepadamu sebagai hadiah." Lalu Daniel membaca tulisan tersebut yang berarti bahwa Allah sedang menghitung hari-hari raja, dan ternyata Tuhan telah berkata hari-hari raja telah selesai. Raja telah diuji dan ternyata raja tidak lulus, dan sekarang
bilang kerajaan Babel akan diberikan kepada orang lain, yaitu kepada Media Persia. Dan benar adik-adik, tidak menunggu waktu yang lama, ucapan-ucapan Daniel itu telah menjadi kenyataan. Pada malam itu juga Raja Belsasar telah terbunuh dan kerajaannya diambil alih oleh kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh Raja Darius. Adik-adik, pasti adik-adik pernah mendengar kata-kata ini. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Benar sekali adik-adik, Raja Belsasar begitu sombong. Ia tidak menghormati Allah. Barang-barang yang dikuduskan malah ia gunakan untuk berpesta pora dan untuk mabuk-mabukan. Jadi adik-adik, sekolah minggu dimanapun berada, kita harus tetap rendah hati, tidak boleh menjadi sombong ya. Karena apa yang kita miliki semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi apa yang bisa kita sombongkan kalau semuanya itu adalah pemberian saja, pemberian dari Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman yang sudah kami dengar mengingatkan kami untuk selalu rendah hati, tidak boleh sombong. Kami percaya Tuhan, semua yang ada pada kami berasal daripada Tuhan. Sebab itulah kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.